Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait startup yang akan kami bangun dari proyek mata kuliah kewirausahaan dengan produknya yaitu Evalingo yang telah kami kembangkan. Di sini kami beranggotakan dua orang yaitu saya, Yosua, beserta Muhammad Ulul Albab. Mengenal dulu apa itu Evalingo, apa yang kami buat. Di sini kami itu tertarik untuk memulai bisnis dari teknologi virtual assistant yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan terkait bahasa yang pembelajarannya efisien, interaktif, dan personal way yang fokus terhadap assistance atau education di Indonesia. Ini bisa membantu banyak metode dari pembelajaran lainnya yang kita percaya bisa menjadi potensi sebagai solusi dari masalah pendidikan. Apa yang kami buat? Apa yang kami buat itu adalah suatu platform speech to speech menggunakan NLP teknologi yaitu deep learning, teknologi yang dimana user itu akan mempelajari vocabulary, grammar, pronunciation, dan interact directly dengan virtual assistant dalam real time conversation, real time pembicaraan. Lalu bagaimana kami menyelesaikan masalah ini? Tujuan kami yaitu menyelesaikan masalah di mana membuat ini menjadi fleksibel dan sangat pribadi, mengetahui pribadi dari penggunanya terkait bahasa. Many people, banyak orang menemukan kesusahan dalam mencari atau masuk dalam kelas formal saat ya karena waktu, karena uang, atau karena akses yang sulit. Dengan platform kami akan membuat menyelesaikan solusi dari masalah-masalah itu yang bisa menjadi platform diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini membuat pembelajaran juga menjadi lebih efektif. Lalu ada juga problem dan opportunity-nya, yaitu masalah dan keuntungan. Dalam konteks di sini yaitu masalahnya ini masalah individual dari orang yang membutuhkan pembelajaran bahasa yang fleksibel, atau bisa juga orang yang ingin mempelajari bahasa atau baru memasuki dunia bahasa Inggris yang pastinya ini membuat mudah juga bagi orang yang suka traveling, di mana dia bisa belajar bahasa yang dia inginkan saat ingin pergi ke suatu tempat. Problemnya di sini yaitu membuat suatu yang susah, yang tadi saya bilang tempat, lalu waktu, dan juga uangnya, biayanya. Masalahnya ada di situ. Dan lalu ada alternatif juga. Alternatifnya ya bisa menggunakan Duolingo, bisa menggunakan Babbel juga. Ada juga private tutor, yaitu ada grup privat untuk belajar bahasa, atau juga bisa masuk atau mendaftarkan kelas-kelas online seperti HelloTalk atau lainnya. Customer kami yaitu language learners, orang yang belajar bahasa secara individu maupun spesial. Siapapun yang ingin pembelajaran yang fleksibel. Bisa juga digunakan oleh traveler yang ingin mempelajari basic dari skill bahasa yang cepat dan interaktif bahkan saat mereka sedang traveling, saat melakukannya. Bisa juga digunakan oleh institusi
organisasi pendidikan ataupun siapapun, karena ini tuh memiliki nilai biaya yang cukup terjangkau. Emotional impact di sini customer yang kami targetkan yaitu bisa memiliki perasaan yang bahwa solusi ini tuh bisa menyelesaikan impersonal, ekspensif, atau bisa juga menjadi cukup mudah bagi mereka. Lalu ada alternatif shortcoming. Di sini itu ada advantage dari atau keuntungan dari alternatif lainnya, yaitu ada Duolingo yang bisa bicara secara real time yang membuat progres slower dan less interaktif. Ada juga private tutor, dimana kan ini itu sangat mahal biaya dari guru private, jadi kami menyelesaikan masalah itu juga. Lalu lainnya Exchange platform, di sini platform tuh HelloTalk itu harus berganti-ganti aplikasi untuk menggunakannya, atau juga memiliki banyak kelas yang sulit untuk diikuti. Bisa juga online course, di mana menyelesaikan masalah ini itu dengan personalization that virtual assistant bisa diatasi oleh virtual assistant. Lalu problem interview dan survei, kami melakukan survei terhadap 9 customer dari berbagai background. Interview ini dilakukan secara online menggunakan Google Formulir. Lalu ada juga yang setuju dan tidak setuju. 6 dari 9 orang yang kami interview, yang kami survei, mengatakan bahwa mereka setuju dengan solusi yang kami buat. Begitu juga ada juga 3 orang yang tidak setuju karena alasan-alasan lainnya. Lalu kami juga mengkalkulasikan market size, ukuran pasar kami, di mana kami menargetkan yaitu dimulai dengan data, yaitu ada 74 pengguna aktif tiap bulannya pada tahun 2023. Ini data kami dapat dari Duolingo, artikel Duolingo, di mana mereka mengatakan bahwa ada 74 aktif pengguna dalam tiap bulannya pada tahun 2023. Ada juga target market kami ya di bagian saham-nya, yaitu di sini kami karena ingin menggunakan promosi via Instagram, jadi kami research dan menemukan bahwa pengguna target kami yaitu 25-34 tahun itu ada berjumlah 35-8 juta pengguna. Kami dapatkan dari artikel Instagramnya. Lalu ada juga kami melakukan research terkait kompetitornya kami. Pengguna yang diperkirakan akan menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa itu ternyata setiap bulannya adalah 10% dari SAM, yaitu 3,58 juta pengguna. Jika dapat diasumsikan harga langganan bulanan untuk pengguna ingin belajar bahasa sebesar 25.000, maka somnya 3,58 juta dikali 25.000 dikali 1 tahun, yaitu 12 bulan, sama dengan 1,07 triliun rupiah per tahun. Data ini kami dapat dari businessvibes.com dan napoleoncat.com. Terdapat juga customer persona, yaitu personality dari customer yang kami targetkan, yaitu terdapat dari umur 10-30 tahun, lalu masih pelajar maupun pekerja yang mengasah bahasa skill, dan lokasinya terdapat di Indonesia. Goalnya yaitu goal target dari persona yang kami inginkan, yaitu mereka yang ingin mengimprove bahasa Inggris mereka untuk karir
maupun mau karir dan bisnis sebagai komunikasi dan presentasi. Mencari fleksibilitas dalam pembelajaran tanpa harus hadir di kelas offline. Bisa juga untuk aim to the practice speaking dan mendengarkan skill secara real time. Jadi target kami adalah orang yang ingin menggunakan skill speaking, belajar skill speaking dan listening secara real time. Lalu frustrationnya yaitu dia itu adalah orang yang tidak bisa mengimprove diri dia sendiri, lalu dia juga tidak bisa menyewa private tutor, lalu dia juga susah untuk mencari feedback dan real time interact atau percakapan secara real time menggunakan bahasa Inggris yang membantu dia untuk mengefisienkan bahasa dia sendiri. Nah, dia itu customer kami mencari orang yang seperti itu targetnya. Lalu target dari kami juga dia adalah orang bisa profesional atau mahasiswa umur 20-30 tahun yang sangat sibuk dan tidak bisa belajar bahasa, sehingga platform inilah yang menjadi solusi dia nantinya. Lalu terdapat juga value proposition canvas, di mana yang kami tunjukkan ke customer adalah asisten virtual untuk pembelajaran bahasa yang secara real time dengan feedback yang cukup personal juga. Ini bisa membuat customer bahagia karena memberikan solusi yang fleksibel dan adaptif. Kami juga meng-offer yaitu platform pembelajaran bahasa yang disupport dengan artificial intelligence. Ini juga menginclude seperti speech recognition, personality listen, dan real time feedback. Bisa juga nanti ada quiz interaktif. Semua didesain dalam aplikasi yang user friendly. Fitur-fitur yang ada di produk ini akan ada seperti real time, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, real time feedback atau praktis belajar bahasa yang dimana saja. Lalu bisa juga menjadi experience yang efisien dan menyenangkan. Lalu ada juga di sini gains-nya. Gain-nya itu customer akan bahagia dengan solusi kami. Jadi kami sangat senang jika mereka bisa menghemat biaya untuk kelas dia dan juga bisa menyelesaikan masalah jadwal yang tidak ada slotnya. Kami juga ingin bisa mengimprove belajar bahasa mereka agar mereka bisa dapat affordable, adaptif, dan available kapan saja walaupun pada saat jadwal yang tidak terprediksi. Di sini juga terdapat customer yang dibenci customer, yaitu customer juga tidak ingin bahwa mereka terlalu dimakan waktu oleh belajar bahasa sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas lain. Ini membuat proses mereka belajar itu menjadi lebih tidak efisien dan bisa menurunkan motivasi untuk belajar. Nah, ada juga solusi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Solusi yang bisa lebih jelasnya ada di sini, yaitu kami menggunakan virtual assistant yang disupport oleh artificial intelligence yang bisa belajar secara interaktif, personalization, dan fleksibel.
Yaitu di mana real time ini berarti dia bisa di virtualisis di produk kami ini, user bisa berbicara dan mendengarkan secara langsung koreksi dari grammar, pronoun, atau vocabulary yang mereka gunakan. Ada juga personalized learning path di mana mereka itu akan belajar disesuaikan dengan apa yang mereka bisa, disesuaikan dengan kepribadian mereka juga. Lalu ada juga benefit dari solusi kami, yaitu fleksibel, real time, dan personalized seperti yang tadi saya bilang. Lalu ada competition analysis. Di sini ada benefit product, price, branding channel, packaging, dan market views. Dan juga ada UVP. Di sini saingan kompetitif analisis yang telah kami lakukan yaitu terdapat Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, HelloTalk. Di sini mereka produk Duolingo itu adalah suatu game pembelajaran bahasa, lalu memiliki fee atau langganan $6 selama sebulan. Mereka juga mengiklankannya di sosial media, lalu menguploadnya di App Store, dan juga bekerja sama dengan influencer. Produk mereka ini bisa diakses di Android, iOS. Mereka juga memiliki positif dari review customer-nya. Lalu ada Babbel juga, di mana sama-sama subscription based, yaitu berlangganan. $13 sebulan mereka mengupload dan membranding, mengiklankan produk mereka di sosial media, email marketing, dan ada juga iklan. Aplikasi mereka diakses di app dan digital desktop, mendapatkan positif review. Lalu ada produk Rosetta Stone, di mana mereka membuat aplikasi speech recognition dengan langganan $11 per bulan. Ada juga fitur lifetime access, yaitu $199. Nah, mereka membranding produk mereka di TV, sosial media, dan kerjasama dengan influencer. Aplikasi mereka dapat diakses di desktop maupun mobile dengan review yang bagus, tapi terdapat beberapa yang mengatakan bahwa price yang mereka tawarkan itu terlalu mahal. Ada HelloTalk juga. Di sini dia adalah aplikasi berbicara, di mana asisten virtual yang berbicara speech to speech. Dengan price yang mereka tawarkan, ada gratis, ada juga yang VIP $4. Mereka membranding up produk mereka di sosial media, bisa di App Store maupun di word of mouth, dari bicara ke bicara. Digital app for mobile device, dia juga terdapat bisa diakses di mobile dan mendapat positif review. Lalu produk kami, di mana kami membuat virtual assistant language education dengan juga real time feedback dan personalized listen. Real time feedback ya, dan personal. Kami juga membranding produk kami di sosial media dengan di packagingnya bisa diakses di digital app hanya untuk mobile device. Terdapat juga layanan Canvas, di mana ini adalah problemnya yaitu limited real time feedback, yaitu real time feedback yang terbatas dalam penggunaan aplikasi
belajar bahasa dan juga memiliki cost harga yang mahal. Lalu seperti tadi ada existing alternatif, yaitu ada Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, dan HelloTalk. Solusi yang ditawarkan yaitu menggunakan AI-based virtual assistant yang provide real-time dan feedback-nya. Terdapat juga interaktif season-nya juga untuk individual progress. Terdapat key metrics di mana number of active user retention dan engagement rates, lalu ada improve dari bahasa profesi yang ada juga langganan. Proporsi unik yang ada di sini adalah virtual assistant itu mendengar dan secara instan mengoreksi sugesti, membuat ini secara dinamis dan statis dalam pembelajaran bahasa. Dengan menggunakan AI ini, seseorang menjadi lebih bisa fit terhadap apa yang pribadi mereka miliki, seperti real-time feedback ataupun pembelajaran lainnya. Ada juga unfair advantage di mana kombinasi dan flexibility real-time yang digunakan ini tidak terjadi saat ini. Lalu ada channel yang digunakan yaitu App Store, Play App Store. Lalu ada juga sosial media marketing di mana iklan-iklan seperti digunakan di IG nanti. Ada customer segment di mana young professional and student looking to improve their language skill. Ada juga language attenuation atau untuk orang yang sedang ingin travel atau perjalanan bisnis. Ada juga orang yang membutuhkan fleksibilitas dalam pembelajaran di mana sibuk dalam jadwal. Terdapat cost struktur di mana development dan maintenance dari platform yang berbasis AI. Ada akuisisi dari marketing dan customer. Ini juga membutuhkan penyimpanan storage, cloud storage, dan computing, yaitu komputer yang cukup mahal untuk nge-running AI sebagai backend-nya. Untuk renew stream-nya, kami akan memulai dengan berlangganan bulanan yang 25.000 per bulan. Terdapat MVP validation juga dari kami, seperti real-time speech recognition feedback, ada tes detailnya juga. Lalu ada sales plan, di mana customer sales plan ini target marketnya itu high school student or adult who want, atau orang dewasa yang ingin belajar bahasa Inggris. Ada juga tujuan di mana untuk menyebarkan edukasi bisa menggunakan konten untuk sosial media ataupun bisa menggunakan free trial fitur kami. Prospek kami yaitu membuat aplikasi ini bisa digunakan secara free trial, di mana target customer segmen kami yaitu dari yang profesional, dari mahasiswa 200 maupun ada juga anak muda 300, ada juga orang yang ingin belajar berbahasa juga 200 orang, dan ada traveler 200 orang. Ada juga channel yang bisa diakses oleh mereka, di mana mereka dapat melihat
iklan kami dapat mengetahui produk apa produk kami, bisa di sosial media untuk anak-anak, ada juga untuk ada sosial media seperti Instagram untuk anak yang ingin belajar bahasa Inggris. Ada juga kolaborasi dengan Universitas Club atau departemen mereka yang bisa digunakan oleh student, mahasiswa. Ada juga forum belajar bahasa yang bisa digunakan oleh mereka seperti Reddit. Kami juga bisa kolaborasi dengan beberapa travel bloggers untuk travelers yang ingin melakukan travelingnya. Untuk di sini estimasi yang kami dapatkan yaitu 200 per orang untuk anak muda. Untuk mahasiswanya mendapat 100 orang. Untuk orang yang belajar bahasa Inggris yang khusus belajar bahasa itu terdapat 1 orang, lalu traveler mendapatkan 100 orang. Di mana ini menjadi estimasi cost kami yang dikalikan 400 yang bisa membabat sampai cost yang 2,2 juta, 1,5 juta, bisa juga 2,25 pada forum-forum ataupun pada influencer kami bisa mengeluarkan 1,8 750 juta. Ada juga go to market strategi. Di sini kami akan memberitahu strategi market kami dimulai dengan financial plan. Financial plan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai financial plan. Untuk untuk startup, biaya startup yang kita perlukan di sini pertama itu ada application development, yaitu pembuatan aplikasi yang kita anggarkan sebesar 5 juta. Kemudian untuk membuat sebuah website resmi untuk kebutuhan aplikasi itu kita danakan sebesar 1.500.000. Kemudian perencanaan untuk mempublishing di Play Store dengan membuat akun developer itu dengan biaya 400.000. Kemudian marketing atau dengan pengiklanan dilakukan di beberapa media sosial, misalkan di Instagram, kita alokasikan dana sebesar 2.500.000. Kemudian ada human resource, itu sebagai gaji untuk pekerja, kita alokasikan satu pekerja itu 3.500.000. Di sini kita danakan untuk dua pekerja untuk awal, itu kita alokasikan sebagai 7 juta. Terus kemudian unexpected itu adalah dana cadangan untuk kebutuhan yang tidak terduga. Kita alokasikan juga sebesar 1 juta. Sehingga untuk biaya startup kita yang dibutuhkan itu sebesar 17.400.000 rupiah. Kemudian di sini ada proyeksi dari pendapatan dan pengeluaran bulanan dari rancangan kami ini dalam 1 tahun. Di sini pada penjualan kita asumsikan untuk penjualan premium itu di bulan Januari itu 200 orang yang mendaftar sebagai pengguna premium, dan setiap bulannya itu naik dengan jumlah 100 orang. Terus kemudian kita hargai dana untuk paket premium ini dengan harga 35.000 tetap, sehingga saat didapatkan untuk sebulan itu 200 itu sekitar 7 juta, dan dana masukan dari hal-hal lain seperti iklan di dalam aplikasi kita asumsikan di sini sebanyak 1.500.000, sehingga pada bulan Januari ini kita mendapatkan 8.500.000 dan terus naik berdasarkan jumlah pengguna premium yang bertambah seiring waktu. Kemudian untuk cost of goods sold-nya di sini kita mengasumsikan dengan untuk biaya jasanya itu pada bulan Januari itu kita proyeksikan sebagai 2 juta, yang setiap bulannya itu akan naik sebesar 500.000.
Di sini gross profit pada bulan Januari itu 6.500.000 dan perhitungan dalam 1 tahun itu diproyeksikan sebagai 276 juta. Kemudian seperti biaya-biaya yang dikeluarkan adalah ada gaji karyawan 2 orang yaitu 7 juta. Terus kemudian ada marketing dan promotion itu sebesar 2.500.000 untuk biaya promosi awal, dan untuk bulan selanjutnya itu kita kurangin sebesar 500.000. Jadi untuk bulan Februari dan selanjutnya itu kita proyeksikan sebagai 2 juta. Terus kemudian ada digital marketing juga kita alokasikan menjadi 1 juta. Terus utilities itu sebagai kebutuhan yang kebutuhan listrik, internet dan lain-lain kita alokasikan sebesar 500.000. Kebutuhan kantor itu seperti kertas dan pulpen dan segala macam kita alokasikan 500.000. Dan di sini proyeksi pengeluaran pada bulan Januari ini sebesar 11.500.000. Dan total untuk setahun ini diperkirakan itu menghabiskan sebesar 1.320.500.000 rupiah. Di sini gross profit marginnya itu stabil di 82%. Sini ada financial projection, yaitu gambaran untuk 5 tahun ke depannya, proyeksi pendapatan kita untuk 5 tahun ke depan. Di sini pada tahun pertama itu total pengguna kita totalkan sebagai 1.300. Kemudian pada tahun kedua itu kita patokan ya, kita nilaikan sebagai 2.300 user pengguna baru. Berarti di sini untuk setiapnya, untuk pada tahun kedua ini kita targetkan itu 80% dari tahun pertama untuk kenaikan pengguna premium yang baru ya. Terus untuk di tahun ketiga sampai tahun kelima kami proyeksikan itu stabil di 40% untuk pengguna barunya. Harganya kita masih tetap sama, yaitu per satu akun premium itu kita hargakan 35.000. Di sini maka dana yang bisa didapat pada tahun pertama itu 45.500.000, tahun kedua itu 81.900.000, dan total yang kita dapat selama 5 tahun ini yaitu 627.270.000. Itu ada juga pemasukan dari iklan itu 18 juta untuk tahun pertama, dan terus naik berdasarkan user baru yang memakai aplikasi kita. Dan totalnya itu mencapai 3.320.400.000. Jadi total pendapatan yang kita dapat ini pada 5 tahun ini ditambah dari user premium dan iklan ini sebesar 947.670.000. Kemudian untuk biaya-biaya yang dibutuhkan di sini kita belum memproyeksikan menggunakan bangunan. Jadi kita tidak ada dana bangunan. Di sini kita peralatan awal kita di sini alokasikan 5 juta untuk tahun pertama, dan kemungkinan untuk kelanjutan perawatan itu 2 juta untuk setiap tahunnya. Terus kemudian produk development-nya ini 10 juta untuk biaya awal. Di sini kita biaya awalnya dialokasikan cukup banyak, dan di tahun kedua dan seterusnya itu sudah tidak terlalu banyak. Terus kemudian ada sales-nya itu gaji karyawan selama 1 tahun untuk 2 karyawan. Kemudian marketing dan promotion yang diasumsikan setiap tahun akan bertambah juga. Kemudian utilities itu tadi listrik dan segala macam. Terus kemudian kebutuhan kantor dan kebutuhan mendadak itu kita alokasikan sebagai 6 juta. Terus total untuk setahun ini total expensive-nya itu 122 juta, dan dengan pada tahun pertama ini kita sedikit mengalami kerugian untuk awal karena ini mungkin masih pengembangan dari awal. Terus kemudian setiap tahunnya akan naik dan mulai terlihat profit pada tahun ketiga. Next, yes. Selanjutnya ada efisiensi ekonomi
pada tahun 2025. Di sini terlihat revenue ini kita dapat sebesar 333 juta. Kemudian biaya untuk produksi 57 juta. Gross profitnya sebesar 276 juta. Kemudian gross profit marginnya stabil di 82,9%. Operation cost-nya sebesar 130 juta 500 ribu rupiah. Kemudian ada operating profit-nya sebesar 143 juta 500 ribu rupiah. Untuk CAC atau Customer Acquisition Cost di sini 30.000. Kemudian ada CLV Customer Lifetime Value, ini kita nilai dengan 27.622. Kemudian ada average revenue per user, di sini kita asumsikan sebagai 333.300 dengan asumsi total pendapatan tahun 2025 diproyeksikan sebesar 300 juta dengan target total pelanggan mencapai 9.000 pelanggan. Rata-rata pendapatan per pelanggan diasumsikan stabil di 33.000 rupiah. Biaya produksi diasumsikan tetap sebesar 17% dari pendapatan sehingga menghasilkan nilai 51 juta rupiah dengan target 4.500 pelanggan baru per tahun. Dan total biaya pemasaran sebesar 100 juta. Maka CAC didapatkannya sebesar 100 juta dibagi dengan 4.500 pelanggan baru dengan nilai dan menghasilkan nilai 22.222. Churn rate tahun 2025 diproyeksikan sebesar 5% berdasarkan rata-rata pelanggan yang berhenti berlangganan dari periode sebelumnya. Ini rencana kebutuhan pendanaan kita untuk ke tahap bisnis selanjutnya. Kebutuhan dana 75 juta rupiah untuk penambahan tim, peningkatan infrastruktur teknis, pengembangan produk dan fitur premium, dan strategi pasar untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Kemudian dana awal yang sudah dialokasikan itu sebesar 15 juta untuk pembuatan prototipe aplikasi, promosi awal, dan penggunaan media sosial. Kemudian ada dana cadangan sebesar 10 juta digunakan untuk kebutuhan pengembangan tambahan dan hal-hal yang mendesak. Kemudian ada dana cadangan, ada dana 50 juta untuk jika ingin mempercepat perkembangan perusahaan dan menutupi kekurangan yang ada. Untuk detail dari dana yang kita butuhkan di sini, kita akan alokasikan 21 juta untuk gaji 3 anggota baru selama 2 bulan. Kemudian infrastrukturnya untuk server dan hosting kita alokasikan 10 juta. Kemudian untuk iklan media sosial selanjutnya juga kita alokasikan 15 juta. Untuk pengembangan fitur premium dan perbaikan aplikasi di sini sebesar 20 juta. Pembuatan perjanjian pengguna, paten dan regulasi di sini 5 juta. Kemudian peralatan dan biaya operasional tambahan sebesar 4 juta. Baik. Demikian presentasi atau penjelasan terkait startup kami yang telah kami buat. Kami terdiri dari saya Yosua Adel Tamba sebagai CEO-nya, lalu ada Muhammadul Albab sebagai CTO. Kami Eva Lingo mengucapkan terima kasih